Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas mata kuliah pengantar bisnis. Buku yang dianjurkan adalah buku dari Jeff Madura, edisi terakhir, penerbitnya Salemba 4. Sebelum kita masuk ke dalam kuliah pendahuluan, ada baiknya untuk klik subscribe agar channel kita bisa lebih berkembang lagi dalam mendukung dunia pendidikan di Indonesia. Kuliah ini adalah kuliah pendahuluan mengenai pengantar bisnis. Selanjutnya, saya ingin bertanya terlebih dahulu apa itu yang dimaksud dengan bisnis, seperti kata terkait yang ada di dalam gambar. Selanjutnya, definisi sifat bisnis dan identifikasi tujuan-tujuan utama dalam bisnis adalah, bisnis itu sendiri adalah sebuah organisasi yang memproduksi atau menjual barang dan jasa untuk mendapatkan laba. Pada intinya, bisnis adalah untuk mendapatkan laba. Kenapa laba? Karena prospek untuk memperoleh laba, yaitu selisih antara pendapatan dan pengeluaran bisnis yang mendorong orang untuk membuka dan memperluas bisnis lebih besar lagi. Laba menjadi stimulan yang bisa mendorong orang untuk memperluas bisnisnya untuk memperoleh keuntungan yang lebih besar lagi. Laba memberikan imbalan pemilik untuk mengambil resiko yang tercakup dalam menginvestasikan uang dan waktu mereka. Laba itu merupakan imbalan bagi pemilik. Secara teori, pengertian bisnis adalah usaha menjual barang atau jasa yang dilakukan oleh perorangan atau sekelompok orang atau organisasi kepada konsumen masyarakat dengan tujuan utamanya adalah untuk memperoleh keuntungan. Dalam bahasa Inggris, laba disebut dengan profit. Ukuran dalam keuangan, ukuran laba keuangan dinamakan profitabilitas. Intinya, bisnis adalah mengerjakan aktivitas dalam pekerjaan yang mendatangkan keuntungan. Yang sudah dijelaskan tadi bahwa keuntungan adalah pendapatan dikurangi dengan pengeluaran atau biaya operasi. Bisnis in Amerika biasa disebut making money. Jadi kalau Anda ingin berbisnis, banyak orang yang bilang I want to making money. Kita akan menyentuh sejarah bisnis. Riwayat bisnis dan perubahan pandangan bisnis di Amerika Serikat adalah sebagai berikut. Dimulai dengan revolusi industri yang ada pada abad pertengahan ke-18, menciptakan adanya sistem pabrik yang membuat bahan dan pekerja yang dibutuhkan untuk memproduksi barang dalam jumlah yang besar, dan mesin-mesin baru yang dibutuhkan untuk produksi. Revolusi industri yang timbul pada pertengahan abad ke-18 menciptakan adanya sistem pabrik yang membuat bahan dan pekerja yang dibutuhkan untuk memproduksi barang dalam jumlah yang besar, dan mesin-mesin baru dibutuhkan untuk memproduksi massal berkumpul dalam satu tempat. Itulah yang dinamakan sistem pabrik. Jadi nggak seperti pabrik-pabrik yang saat ini. Pada saat itu, pabrik-pabrik itu dikerjakan, mesinnya juga masih dioperasikan oleh manusia secara manual. Jadi lebih banyak manual oleh manusia. Seperti satu pabrik, di sini ada divisi yang penyambung barang, pengemas barang, dan pendistribusian barang. Abad ke-19 menjadi solusi peningkatan wirausahawan dalam skala besar. Dan bisnis Amerika Serikat menganut filosofi laissez-faire. Laissez-faire adalah prinsip yang menyatakan bahwa pemerintah hendaknya tidak mencampuri perekonomian, melainkan harus membiarkan bisnis berlaku tanpa adanya regulasi, yang mengakibatkan bahwa bisnis di Amerika pada saat itu menjadi timpang, karena banyak kasus bahwa buruh dibayar dengan semena-mena, sehingga hilangnya kebebasan pekerja. Seiring hilangnya kebebasan pekerja, maka terjadilah perubahan era yang dinamai era produksi,
Era produksi menjadi solusi bangkitnya serikat buruh dan dimulainya regulasi oleh pemerintah. Nah, di era ini pemerintah ikut campur dengan menentukan, misalnya seperti di Indonesia itu menentukan upah minimum regional dan melindungi hak-hak dari para buruh, sehingga para usahawan atau wirausahawan pada saat itu tidak semena-mena terhadap para pekerjanya atau pada para buruhnya. Pada tahun 1950-an dan 1960-an timbul lagi era baru yang disebut dengan era pemasaran. Di era ini, produsen barang dan jasa mulai mencari tahu apa yang dibutuhkan dan diinginkan oleh pelanggan dan kemudian menyediakannya. Di era pemasaran ini timbul yang namanya riset pasar. Nah, riset pasar yang mencari tahu apa sih sebenarnya yang dibutuhkan oleh para pelanggan sehingga bisnis bisa berjalan lebih berkesinambungan. Tahun selanjutnya, pada tahun 1980-an, muncul fenomena ekonomi global yang menyebabkan adanya perbaikan dalam sistem komunikasi dan transportasi. Perbaikan tersebut menular kepada metode internasional yang lebih efisien dalam pembiayaan, produksi, distribusi, dan pemasaran produk serta jasa secara bersama-sama. Dengan adanya perbaikan tersebut, maka muncul satu era yang dipicu oleh internet. Era tersebut dinamakan era informasi. Perkembangan dalam era ini memberikan dorongan dalam perdagangan di semua sektor ekonomi, khususnya di bidang jasa. Nah, pada tahun 1980-an itu muncullah komputer mikrokomputer pertama yang dirilis oleh Tandy Corp, perusahaan Amerika, dan selanjutnya disusul oleh mikrokomputer juga yang dikeluarkan oleh pabrikan IBM. Walau saat itu namanya mikrokomputer, tidak seperti komputer yang saat ini. Pada saat itu prosesor komputer yang digunakan masih sangat besar. Monitor pun tidak setipis yang saat ini. Monitor pada saat itu selayaknya TV hitam putih pada zaman 1980-an. Selanjutnya, kalau abad ke-20 disebut sebagai era industri, maka abad ke-21 ini disebut sebagai era informasi. Di abad ini, teknologi yang paling banyak diproduksi adalah teknologi media informasi. Teknologi media informasi itu seperti Facebook, WhatsApp, BlackBerry Messenger, macam OLX, Tokopedia, Bukalapak, dan lain-lain. Produk-produk informasi dikonsumsi hampir semua orang di semua kalangan. Adalah untuk menyelenggarakan bisnis. Bisnis dikemas sepraktis dan semenarik mungkin menjadi informasi bagi masyarakat agar semakin mudah dan semakin menarik untuk dijadikan sasaran bisnis. Bisnis dan teknologi informasi memang tidak bisa dipisahkan. Mustahil juga bagi kita menghindari produk-produk dari informasi, sebab mayoritas manusia dewasa ini telah menjadikan informasi sebagai konsumsi pokok. Hal ini sering terjadi bukan atas kesengajaan, namun lebih sering karena kebutuhan. Nah, di sini saya mau tanya, adakah bagi orang saat ini yang tidak punya handphone atau smartphone? Nah, kalau memang dia tidak punya handphone atau smartphone, berarti sudah ketinggalan zaman. Karena dunia sekarang adalah dunianya digital, dunia informasi. Nah, perkembangan bisnis selalu terkait dengan keberadaan teknologi yang saat ini. Ini tidak terlepas dari kemajuan dalam berbagai bidang seperti transportasi, produk dan jasa, industri, perdagangan, komunikasi, e-commerce, dan lain sebagainya. Nah, era saat ini pun menjadi era teknologi industri 4.0 yang segala sesuatunya pergerakan bisnis
dikendalikan oleh dunia digital. Oke, sekian presentasi kita. Kisah sukses dari Mark Zuckerberg, sang pendiri Facebook, Bill Gates, CEO Microsoft, Steve Jobs dari CEO Apple, dan Jack Ma, Alibaba, serta 4 unicorn Indonesia yaitu Ahmad Zaki, William Tanuwijaya, Nadiem Makarim, dan terakhir adalah Ferry Unardi dari Traveloka akan kita bahas pada video pendahuluan part kedua. The motivation is, it is not the strongest of the species that survive, nor the intelligent that survive. It is the one that is the most adaptable to change, that live within the means available and works cooperatively against common threats. Charles Darwin. Maksudnya adalah bukan orang yang paling kuat dalam spesies yang bisa bertahan, dan bukan orang yang paling pintar yang dapat bertahan, tapi orang yang paling adaptable atau yang mampu beradaptasi terhadap perubahan, yang bisa bertahan dan hidup dengan bekerja keras dan bisa bekerja sama terhadap ancaman-ancaman umum. Sekian presentasi saya, semoga bermanfaat buat kita semua. Maju terus pendidikan Indonesia, salam sukses selalu. Thanks for watching. Please like, share, and comment. Jika ada pertanyaan silakan isi di kolom komen. Dan jangan lupa please subscribe untuk mendukung channel ini agar lebih berkembang lagi dalam dunia pendidikan Indonesia. Terima kasih.